Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima, seri yang kelima. Kitab Daniel pasal 5 dengan perikop tulisan di dinding. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa,
dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltesazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jambi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku. Berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Beltesazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini.
Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang tulisan di dinding, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 5 ayat 5 dan 6 dengan bunyi nas. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, bab 43 menjelaskan. Menjelang akhir hayat Daniel, perubahan-perubahan besar sedang terjadi di negeri di mana lebih 60 tahun sebelumnya, ia dan 3 temannya orang Ibrani dibawa sebagai tawanan. Nebukadnezar yang pernah dikatakan bangsa yang paling ganas dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 7 telah mangkat beradu atau wafat. Dan Babel, negeri pujian seluruh bumi, seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia 51 ayat 41, telah hancur di bawah pemerintahan raja penggantinya yang tidak bijaksana. Dan perlahan-lahan tapi pasti kemusnahan akan menjadi akibatnya. Melalui kebodohan dan kelemahannya, Belshazzar, cucu Nebukadnezar yang sombong itu, segera akan jatuh. Dalam usianya yang tergolong muda dalam memegang kekuasaan sebagai raja, Belshazzar yang dimuliakan dalam kuasanya mengangkat hatinya melawan Allah yang di sorga. Padahal banyak kesempatan baginya untuk mengetahui kehendak ilahi dan untuk mengerti tanggung jawabnya jika ia menunjukkan penurutan ketika itu. Ia juga
telah mengetahui pembuangan kakeknya oleh perintah Allah dari banyak kalangan manusia, dan ia telah memaklumi pertobatan dan pemulihan ajaib Nebukadnezar. Tapi Belsasar membiarkan kasih akan kesenangan dan meninggikan diri, menghapus pelajaran-pelajaran yang seharusnya tidak boleh dilupakannya. Ia menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang dikaruniakan kepadanya dengan kemurahan dan lalai menggunakan sarana yang berada dalam jangkauannya supaya dapat berkenalan lebih lengkap dengan kebenaran yang pada akhirnya telah dicapai Nebukadnezar dengan harga penderitaan dan kehinaan yang tak terkatakan, dianggap angin lalu oleh Belsasar dengan ketidakacuhan. Maka tak lama kemudian datanglah kemalangan itu. Babel dikepung oleh Kores kemenakan Darius orang Media yang menjadi panglima pasukan gabungan Media dan Persia. Tetapi dengan menyangka berlindung di dalam benteng yang tampaknya tidak dapat ditembusi, dengan temboknya yang tebal dan pintu-pintu gerbangnya yang terbuat dari tembaga, dilindungi oleh sungai Efrat dan terpelihara oleh perbekalan yang berlimpah-limpah, Belsasar, raja yang memanjakan nafsunya itu, merasa aman dan melewatkan waktunya dengan berfoya-foya dan berpesta pora. Dalam kesombongan dan kecongkakannya, dengan perasaan tidak peduli akan keamanan, ia mengadakan perjamuan yang meriah untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Segala pertunjukan akan kekayaan dan kuasa dipertontonkan, itu menambah kemeriahan pemandangan di istana itu. Perempuan-perempuan cantik dengan daya pikat mereka berada di tengah-tengah para tamu yang menghadiri pesta yang diadakan Raja Belsasar. Orang-orang pintar yang berpendidikan juga berada di sana. Para pembesar dan negarawan minum anggur seperti air dan bersenang-senang di bawah pengaruhnya yang menggila. Dengan akal budi yang merosot melalui kemabukan yang tidak mengenal malu dan dengan dorongan nafsu yang rendah yang sedang mempengaruhi, Raja Belsasar memimpin pesta pora itu. Dan ketika pesta itu berlangsung, ia menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, kakek dari Belsasar, dan juga ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Lihat ayat yang kedua, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, minum dari perkakas itu. Raja itu hendak membuktikan bahwa tidak ada benda yang terlalu suci untuk dipegang oleh tangannya. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Dan di pesta Belsasar itu, hanya sedikit saja yang memikirkan bahwa ada saksi dari sorga yang menyaksikan pesta poranya dan penyembahan berhala yang sedang dilakukan. Bahwa penjaga ilahi yang tidak kelihatan sedang menyaksikan pemandangan najis dan sedang mendengar keramaian yang mencemarkan benda-benda kudus dan sedang melihat penyembahan berhala ini. Tetapi tamu yang tidak diundang itu segera membuat kehadirannya terasa. Ketika pesta pora itu mencapai puncaknya, sebuah tangan yang tidak mengeluarkan darah muncul dan menulis di atas tembok istana yang huruf-hurufnya menyala seperti api. Kata-kata yang walaupun tidak dimengerti oleh orang banyak yang berada di sana adalah merupakan alamat yang tidak baik bagi raja dan tamu-tamunya yang diserang oleh ketakutan. Pesta pora yang riuh dan meriah itu menjadi senyap. Sementara para pria dan wanita diserang dengan ketakutan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, memperhatikan tangan yang perlahan-lahan menuliskan huruf-huruf rahasia. Seperti memandangi suatu panorama di hadapan mereka, lewat perbuatan-perbuatan kehidupan mereka yang jahat, tampaknya mereka menjadi tertuduh di depan ruangan pengadilan Allah yang kekal, yang kuasanya mereka remehkan. Di tempat di mana baru beberapa saat sebelumnya sedang berlangsung kegembiraan yang meriah dan perkataan-perkataan yang mengolok-olok, kini terdapat wajah-wajah pucat dan tangis ketakutan. Bila mana Allah membuat manusia takut, maka mereka tidak dapat menyembunyikan kehebatan rasa takut mereka.
Tapi di antara semua yang hadir, Belsasarlah yang paling ketakutan, karena di atas semua orang yang hadir di sana dialah yang bertanggung jawab atas pemberontakan melawan Allah yang pada malam itu telah mencapai puncaknya dalam kerajaan Babel. Di hadapan penjaga yang tidak kelihatan itu, perwakilan dari Allah yang kuasanya telah ditentang dan yang namanya telah diolok-olok, Raja Belsasar menjadi lemas dan ketakutan. Kesadaran pun bangkitlah. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Belsasar yang tidak beriman meninggikan dirinya sendiri melawan Allah yang di sorga dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu tidak mengharapkan bahwa ada orang yang akan berani berkata, "Mengapa engkau melakukan hal tersebut?" Tetapi kini ia menyadari bahwa ia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penata layanan yang dipercayakan kepadanya dan bahwa untuk kesempatan-kesempatannya yang disia-siakan dan sikapnya yang mendurhaka, ia tidak dapat dimaafkan. Di tengah-tengah pesta pora itu hadirat Allah dinyatakan dengan tulisan di atas dinding istana. Dengan segala upaya, raja itu berusaha untuk membaca huruf-huruf yang sedang menyala itu, tapi sia-sia saja. Di sini terdapatlah rahasia yang tidak dapat dimengertinya, satu kuasa yang ia tidak mengerti dan tidak dapat disangkalnya. Dalam keadaan putus asa, Belsasar beralih kepada orang-orang pintar dalam kerajaannya untuk mencari pertolongan. Teriakannya yang liar bergema dalam perjamuan besar itu memanggil para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum untuk membaca tulisan itu. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini, kata raja berjanji, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikalungkan rantai emas dan di dalam kerajaanku, kata Belsasar, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi penawarannya kepada para penasehat yang dipercayainya, dengan menawarkan hadiah yang limpah, tidak ada hasilnya sama sekali. Hikmat sorga tidak dapat diperjualbelikan. Semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada Raja Belsasar. Mereka tidak sanggup untuk membaca huruf-huruf rahasia itu seperti orang-orang bijaksana angkatan sebelumnya dalam hal menerangkan mimpi Nebukadnezar. Kemudian permaisuri teringat akan Daniel yang lebih setengah abad lalu telah memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar mimpi tentang patung yang besar, sekalian dengan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Dengan berusaha mengembalikan ketenangannya, Belsasar sang raja berkata kepada Nabi Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna tulisan perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jikalau engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu tua, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Di hadapan orang banyak yang disengat rasa takut, Daniel yang tidak tergerak dengan janji-janji raja itu, berdiri dengan tenang dalam keagungan seorang hamba yang maha tinggi, bukan untuk mengucapkan kata-kata memuji diri, melainkan hendak menerangkan pekabaran tentang malapetaka. "Tahanlah hadiah Tuanku," kata Daniel. "Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku." Mula-mula, nabi itu memperingatkan Belsasar tentang hal-hal yang telah ia maklumi. Tetapi hal-hal itu tidak pernah mengajari dia pelajaran tentang kerendahan hati yang dapat menyelamatkannya.
ia menceritakan tentang dosa dan kejatuhan Nebukadnezar dan tentang hubungan Tuhan dengan dia, kekuasaan dan kemuliaan yang dikaruniakan kepadanya, penghukuman ilahi atas kesombongannya, dan pengakuannya untuk takluk terhadap kuasa dan rahmat Allah Israel. Kemudian dengan kata-kata yang berani dan tegas, Daniel menegur Belsasar karena kejahatannya yang besar. Daniel menekankan dosa raja itu di hadapannya, menunjukkan kepadanya pelajaran yang dapat dipelajarinya, tetapi tidak dipelajarinya. Belsasar tidak membaca dengan betul pengalaman kakeknya, bahkan juga tidak menghiraukan amaran peristiwa-peristiwa yang begitu penting baginya sendiri. Kesempatan untuk mengenal Allah dan menuruti Allah yang benar telah diberikan kepadanya, tetapi tidak dimasukkan ke dalam hatinya, dan ia sudah hendak menyabit akibat dari pemberontakannya itu. Tetapi Tuanku Belsasar, kata Nabi Daniel memaklumkan, tidak merendahkan diri. Walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini, tetapi Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Bergegas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Dan Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Beralih kepada pekabaran yang dikirim dari sorga di atas tembok itu, Nabi Daniel berkata dan membacanya, Mene, Tekel, Ufarsin. Sahabat-sahabat firman, walaupun tangan yang telah menuliskan huruf-huruf itu tidak lagi kelihatan, tetapi keempat kata ini masih tetap bersinar dengan jelas dan mengerikan. Dan kini dengan menahan nafas, orang banyak itu mendengarkan ketika Nabi yang sudah tua itu memaklumkan. Inilah makna perkataan itu. Mene, yang berarti masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, berarti Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres atau Ufarsin, yang berarti kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pada malam kebodohan dan kegila-gilaan yang terakhir itu, Belsasar dan para pembesarnya telah mengisi sampai penuh ukuran kesalahan mereka dan kesalahan kerajaan Kasdim itu. Allah tidak tahan lagi kalau belum mengakhiri kejahatan yang merajalela. Padahal melalui pemeliharaan yang berlipat ganda, Allah telah berusaha mengajari mereka untuk menghormati akan hukum-Nya. Firman-Nya berkata, Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, kata Tuhan memaklumkan tentang mereka yang penghukumannya kini telah sampai ke langit. Tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Lihat Yeremia 51 ayat 9. Oleh sebab kekerasan hati manusia yang aneh, maka Allah pada akhirnya mendapati bahwa adalah penting untuk memberlakukan hukuman yang tidak dapat dielakkan itu. Belsasar harus jatuh dan kerajaannya harus dialihkan ke tangan orang lain. Ketika Nabi Daniel berhenti berbicara, Raja memerintahkan supaya kedatangannya dianugerahi kehormatan yang telah dijanjikan itu, dan sesuai dengan hal ini, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan tentang dia, bahkan di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Sahabat-sahabatku, lebih daripada 1 abad sebelumnya ilham telah menubuatkan bahwa malam hari yang kurindukan itu, yaitu ketika raja dan para pembesarnya berlomba-lomba satu dengan yang lain menghujat Allah, dengan tiba-tiba berubah menjadi suatu saat yang menggetarkan dan membinasakan. Dan kini dalam perubahan yang cepat, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktunya saling beruntun satu dengan yang lain, tepat seperti yang telah dikemukakan dalam nubuatan kitab-kitab suci bertahun-tahun sebelum tokoh-tokoh dalam drama itu dilahirkan. Sementara masih berada dalam ruangan pesta, dikelilingi oleh mereka yang nasibnya telah ditentukan, Raja mendapati berita dari seorang pesuruh bahwa kotanya telah direbut oleh musuh,
terhadap siapa ia merasa perlengkapannya begitu aman. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Lihat Yeremia 51 ayat 31 dan 32. Oleh karena ketika ia dan para pembesarnya sedang minum-minum dari perkakas-perkakas suci Yehova dan memuji-muji dewa mereka dari emas dan perak, maka pasukan Media dan Persia yang telah mengalihkan aliran sungai Efrat sedang bergerak menuju ke jantung kota yang tidak dijaga itu. Kini tentara Kores berdiri di bawah tembok-tembok istana. Kota itu sudah penuh dengan serdadu-serdadu musuh seperti belalang. Yeremia 51 ayat 14. Dan teriakan kemenangan mereka sudah dapat didengar, mengatasi tangisan putus asa orang-orang yang berpesta pora yang terkejut itu. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu, dan seorang raja yang berkebangsaan asing duduk di atas tahta kerajaan menggantikan dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita sekarang. Bagi setiap bangsa dan bagi setiap orang, Allah telah menentukan satu tempat di dalam rencananya yang besar. Sekarang manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji dengan batu penguji yang berada di tangan Dia, yang tidak melakukan kesalahan. Semua orang oleh pilihannya sendiri memutuskan nasib mereka, dan Allah mengendalikan semuanya untuk merampungkan rencana-rencananya. Nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh Aku inilah yang besar dalam firman-Nya, menyambung mata rantai demi mata rantai dalam rangkaian peristiwa, sejak dari zaman yang kekal dahulu sampai kepada zaman yang kekal di masa yang akan datang, memberitahukan di mana kita sekarang berada dalam zaman yang sedang berlangsung ini dan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Semua yang nubuatkan beritahukan akan terjadi. Sampai pada masa kini telah ditelusuri dalam halaman-halaman sejarah, dan kita boleh memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi pada waktunya. Sahabat-sahabat firman, biarlah kita memilih yang benar, biarlah kita memilih untuk menuruti Tuhan, agar segala yang baik, segala yang indah, segala yang manis yang hendak diberikan kepada umat-umat Tuhan yang setia akan menjadi bahagian kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Ku